Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini saya berjudul melihat kebesaran Allah di dalam diri kita. Pada umumnya orang melihat kemuliaan Allah, orang melihat kebesaran Allah, orang melihat kemasyuran Allah pada hal-hal dunia atau secara tidak langsung melalui ciptaan, atau juga melihat kebesaran Allah kepada orang lain yang Tuhan perbuat. Entah itu mujizatkah, kesembuhan, atau sesuatu yang terjadi kepada orang lain. Sehingga kita bangga melihat kebesaran Allah. Tapi saudara, mari kita melihat pada saat ini kebesaran Allah di dalam diri kita sebagai orang percaya. Mengawali renungan ini ada satu cerita. Kisah seorang anak bertanya kepada ayahnya yang sedang duduk di taman. Ayah, seberapa besarkah Tuhan kita itu? Ketika anak itu berbicara, tiba-tiba lewat satu pesawat. Ayahnya tunjuk seperti itu. Tuhan kita seperti itu. Anaknya melihat pesawat itu yang lagi terbang, dan anaknya berkata, "Kecil ya ayah, pesawat itu sangat kecil." Ayahnya hanya mengangguk. Dan besoknya ayah dan anak itu pergi ke bandara untuk menjemput ibunya dari luar kota. Dan saudara, ketika sampai di bandara, anaknya itu melihat pesawat dari dekat dan dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, ternyata pesawat itu sangat besar ya." Nah, ketika anak itu berkata, ayah berkata, demikian juga dengan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar bagaimana melihat Tuhan itu, kebesaran Tuhan dalam diri kita. Nah, besar kecilnya kebesaran Tuhan itu dalam diri kita tergantung, yang pertama, jauh dekat kita dengan Tuhan. Mau merasakan kebesaran Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah di hadiratnya. Seperti perumpamaan tadi, seorang anak melihat pesawat yang sangat jauh, dia berkata Tuhan itu kecil. Tetapi ketika dia datang di bandara, dia melihat pesawat itu sangat besar. Sehingga ayahnya berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Karena perspektif anak itu melihat sangat dekat pesawat itu, dan dia berkata, Tuhan kita besar. Nah, demikian juga dengan kita. Untuk melihat kebesaran Tuhan dalam diri kita, kita harus datang di hadiratnya. Kita harus datang lewat doa-doa kita, datang lewat pujian penyembahan kita, saat teduh kita, merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita sering datang ke hadirat Tuhan? Sama seperti anak tadi, datang ke bandara, melihat kebesarannya pesawat itu. Demikian juga dengan kita. Untuk melihat kebesaran-kebesaran Tuhan, kita harus masuk di hadiratnya. Kita harus datang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat, merasakan, menikmati kebesaran Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kebesaran Tuhan dalam diri kita, sehingga terkadang dalam setiap percakapan kita, pembicaraan kita, bukan hanya kata-kata yang bisa kita ucapkan, tetapi terlebih biasanya begitu mau menceritakan kebesaran Allah dalam diri kita, air mata yang terlebih dahulu menetes. Karena apa? Karena kasih karunia Allah itu tidak bisa kita bendung dengan kata-kata. Karena hadirat Allah itu selalu mencengkeram hidup kita. Karena kebesaran Allah itu ada dalam diri kita dan terlihat dalam diri kita. Nah, saudara, yang kedua, melihat besar kecilnya Tuhan itu, kebesaran Tuhan itu tergantung dari kemenangan kita dalam pergumulan hidup. Saya yakin saudara, kemenangan-kemenangan kita dalam pergumulan hidup sangat menentukan perkataan kita, Tuhan itu besar dalam hidup kita atau tidak. Saya percaya respon saudara, respon kita terhadap sembuh dari flu dengan sembuh dari kanker itu sangat berbeda. Orang sembuh dari flu menganggap seperti biasa. Tetapi ketika orang sembuh dari kanker karena pertolongan Tuhan, sama juga dengan flu, pertolongan Tuhan sembuh juga. Tetapi respon orang terhadap suatu penyakit yang berat ketika disembuhkan Tuhan, luar biasa. Dia akan melihat di situ kebesaran Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sembuh dari flu, penyakit ringan dan penyakit berat itu terkadang membuat kita manusia mengukur kebesaran Allah dari sembuhnya suatu penyakit. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat kebesaran Allah yang dalam hidup kita senantiasa menolong, memberkati kita, kita akan berkata Tuhan itu terlalu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar kebesaran Allah dalam persekutuan pribadi. Melihat kebesaran Allah dari pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Jangan berkata, masalahku terlalu besar.
tapi katakanlah Tuhan Yesusku terlalu besar. Jangan katakan sakitku terlalu berat, tapi katakanlah dokter atau Yesusku terlalu besar. Jangan katakan hidupku terlalu berat, tapi katakan Tuhan Yesusku terlalu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 31 ayat 8. Ini sungguh sangat memberkati hidup saya secara pribadi, melihat kebesaran Allah yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini sangat memberkati kehidupan saya, khususnya minggu ini. Ketika ayat ini datang secara pribadi pada pagi hari, saya membuka tab dan melihat ayat ini dikirim secara pribadi. 3 jam kemudian saya pergi datang beribadah, menerima perjamuan kudus. Di dalam roti itu tertulis ayat yang sama persis, Ulangan 31 ayat 8. Dari 2 sumber yang berbeda, terkonfirmasi 1 ayat. Disitulah saya melihat kebesaran Allah. Secara pribadi saya menangis dan saya bersyukur, bukan menangis sedih, tapi menangis karena bersuka cita di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan katakan engkau tidak sendiri. Dia berjalan di depanmu, Dia menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah kebenaran yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya menjadi berkat buat kita. Kita bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan secara pribadi, dan menang dalam pergumulan-pergumulan pribadi. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah hidup yang kami hadapi Tuhan. Semakin berat kami menghadapi pergumulan, kami melihat Tuhan semakin besar kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya yang sudah melihat, menyaksikan acara ini kiranya memberkati. Tuhan menyenangkan hati mereka dengan kuat kuasa, sukacita, damai sejahtera surgawi melimpah kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.